Shalom, kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Kasih karunia Tuhan juga tidak meninggalkan kita, meski kita masih berada di dalam situasi COVID. Ya, kita tidak pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Begitu banyak prediksi, ya namanya juga prediksi, ada juga orang yang mengakui dengar dari suara Tuhan, ya. Tetapi kita tetap percaya saja meski kondisi tidak baik, namun tetap Tuhan kita baik. Kembali hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Firman Tuhan mencatat, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Hari ini saya mengambil satu tema yaitu berdoa dan melangkah tepat. Berdoa dan melangkah tepat. Di dalam ayat yang kita baca tadi, maka di situ dengan jelas dicatat, Yesus berkata kepada para muridnya, ini kan konteksnya di Taman Getsemani, ya, di mana Yesus di situ berdoa dan meminta kepada murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ya, jadi ada dua hal yang diminta Tuhan di situ, supaya mereka berdoa dan mereka berjaga-jaga. Tidak hanya berdoa saja, namun mereka juga harus berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya ini bukan hanya berbicara dalam konteks ya Yesus berbicara di situasi Taman Getsemani, tidak. Tapi sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya ketika iblis mencobai mereka, mereka tidak jatuh di dalam dosa. Nah begitu. Nah Yesus mengingatkan mereka supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Artinya dua-duanya harus berjalan seiringan. Kenapa Yesus berkata begitu? Dengan jelas dicatat di sini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, masalah kita kan ada pada di situasi daging. Nah, kan begitu. Makanya diperlukan yang namanya doa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga salah satunya ya menurut saya itu adalah sebuah tindakan. Ya, nggak ada orang berjaga-jaga tanpa adanya tindakan, kan begitu. Hari ini kita akan belajar tentang dua hal yang penting, yaitu berdoa dan bertindak yang tepat. Ya, berdoa dan bertindak ataupun melangkah tepat. Nah, kita berdoa setiap hari karena doa merupakan nafas kita. Ya, kehidupan kita sebagai orang-orang beragama, apalagi kita Kristen, itu tidak terlepas dari kehidupan doa. Ada mezbah doa, ya. Kadang kita melakukan juga doa malam di gereja, ya doa puasa kah. Pokoknya segala sesuatu itu berkaitan dengan doa, ya. Karena doa merupakan gaya hidup kita sebagai orang yang beragama. Apalagi sebagai orang Kristen, doa itu sesuatu yang wajib. Kita berdoa, pasti kita pernah berdoa supaya Tuhan melindungi kita dari bahaya. Kan begitu. Ya kan? Apapun bentuknya lah. Apapun bentuknya. Namun kita sendiri membuka pintu bahaya. Nah, artinya kita melakukan tindakan yang salah. Kita berdoa nih, minta dilindungi Tuhan, tapi kita sendiri nih dalam tindakannya, kita justru membuka bahaya. Nah, coba ini kita renungkan. Bagaimana kita bisa terlindungi? Ini harus jadi bahan pemikiran. Makanya, kenapa saya membuat satu tema berdoa dan melangkah tepat.
Karena perlindungan itu ada pada dua kategori itu. Itu harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa hanya berdoa tanpa melangkah. Kita tidak bisa berdoa tapi melakukan langkah yang salah. Ya, kita tetap tidak akan bisa terlindungi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Doa itu adalah wujud iman. Ya kan? Kita berdoa kepada Allah karena kita percaya, karena kita beriman kepada Allah. Nah, tindakan yang tepat adalah wujud hikmat. Nah, jadi sebenarnya di sini ada penggabungan antara iman dan hikmat. Nah, orang beriman pasti berhikmat. Iman terlihat dari hikmatnya. Ya kan? Hikmat itu terlihat dari tindakan yang tepat. Artinya hikmat yang benar. Itu akan terlihat dari tindakan kita yang tepat meski tidak menyenangkan. Namun, pasti hasilnya memberi dampak yang baik. Ya, kadang hikmat ya, bisa tidak menyenangkan. Namun, memberi dampak sangat baik. Nah, ini dulu beberapa hal yang mau saya utarakan sebelum saya menyampaikan tema ini secara penuh. Doa tanpa tindakan yang benar pasti hasilnya masalah. Silahkan saudara uji pernyataan saya ini. Doa tanpa tindakan yang benar pasti hasilnya masalah. Pasti itu. Ya karena itu tadi, kalau kita berdoa tetapi kita tetap juga membuka jalan masalah itu hadir, ya maka yang datang masalah, bukan perlindungan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa aman? Ya kan? Bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa aman? Saya senang dengan satu peribahasa mungkin ya, yang berkata lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegah di sini adalah tindakan yang tepat. Karena kalau tindakannya tidak tepat, itu bukan sebuah pencegahan. Tuhan berikan aku keamanan, Tuhan. Nah, lalu kita tidak melakukan tindakan yang tepat. Yaitu kita akan menjadi orang yang masuk di dalam level mengobati. Pasti mengobati. Karena tindakan yang tidak tepat itu bukan sebuah pencegahan. Hanya tindakan yang tepatlah yang bisa mencegah kita untuk masuk dalam tahap mengobati. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam tahap mengobati, waduh, itu pasti penderitaan, saudara. Misalkan kita sakit, ya, penderitaannya di mana? Ya, situasi kita kan tidak enak pastinya. Tidak ada orang sakit situasinya enak. Yang kedua, berobat. Ya, berobat kan keluar uang, kan begitu. Ya, itu kalau kita sudah masuk dalam tahap mengobati. Makanya penting kalau kita memang mau aman ya, benar-benar kita menginginkan keamanan. Marilah kita cegah. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Ingat selalu prinsip ini. Nah, ada beberapa contoh akan saya berikan kepada kita. Betapa pentingnya sebuah pencegahan, sebuah tindakan yang tepat untuk menghindarkan kita dari yang namanya mengobati.
Yang pertama, baru-baru ini saya pelayanan ke Kabanjahe ya dan juga Juhar. Di Kabanjahe itu mulai ibadah jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi mulai ibadah. Dan pada kemarin itu saya itu berangkat hari Sabtu. Ya, memang bisa saya berangkat hari Minggu pagi dari sini bisa. Tetapi saya mengambil inisiatif ya untuk berangkat di hari Sabtu dan itu pun menuju Tiga Binanga. Karena ada satu dan dua hal. Akhirnya saya nginapnya di Tiga Binanga dan besok paginya saya berangkat dari Tiga Binanga menuju pelayanan di Kabanjahe. Dan dari situ saya kembali lagi ke Tiga Binanga karena sorenya saya harus pelayanan di Juhat. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa harus berangkat hari Sabtu? Kenapa nggak berangkat hari Minggu? Misalkan jam 6 ya. Jarak dari Medan menuju Kabanjahe itu lebih kurang 2 jam. Lebih kurang. Ya, kalau jam 6 misalkan saya berangkat dari rumah, ya sebenarnya masih terkejar. 2 jam itu dapat sampai Kabanjahe. Tetapi begini saudara, saya mulai berpikir begini, kalau saya ambil hari Minggu perjalanan, maka saya pasti buru-buru. Lalu kalau misalkan nih, waktu saya sedang dalam perjalanan, entah terjadi kerusakan, entah terjadi apapun gitu di jalan yang menyebabkan saya harus terhenti, maka pelayanan saya pasti terganggu. Pasti terganggu. Nah, itulah kenapa saya itu memilih berangkat hari Sabtu. Kalaupun ada sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, entahkah sepeda motor saya rusak di jalan, nah saya masih bisa punya waktu memperbaiki. Nah, begitu. Saya juga berangkat gitu misalkan dari Tiga Binanga menuju Kabanjahe juga dengan waktu yang nggak sampai 1 jam. Artinya saya nggak perlu terlalu buru-buru juga. Saya bisa santai dengan bawa kendaraan. Ya, untuk menghindari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Nah, maka saya memilih untuk berangkat pada hari Sabtu. Ya, dan ada juga memang satu pelajaran penting yang pernah terjadi dalam pelayanan saya. Ketika saya pernah pelayanan ke daerah Seribu Dolok kalau saya tidak salah. Ya, saya berangkat pagi-pagi dari Medan, tahu-tahu di jalan. Hari Minggu pagi saya berangkat dari Medan, tahu-tahu di jalan sepeda motor saya bermasalah. Nah, dan akhirnya saya harus naik angkutan umum. Dan itu pun saya tiba di Seribu Dolok, ya. Itu sudah dalam kondisi ibadah sudah mulai. Nah, begitu. Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya saya itu mengambil satu kesimpulan memang ya kalau bisa berangkatnya lebih cepat itu jauh lebih baik. Ya, apalagi sekarang gini kita melihat cuaca, kondisi daripada cuaca itu tidak bisa kita prediksi. Bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba hujan. Ya, apalagi daerah yang harus saya tempuh itu ada melewati bekas longsoran juga. Nah, jadi saya mengambil satu keputusan untuk berangkat hari Sabtu. Dan itu saya lihat ternyata apa yang saya lakukan itu, ya, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Lalu yang kedua, kita pasti ya pernah berdoa, Tuhan berikan aku kesehatan,
Kan begitu. Ini contoh kedua nih. Kemudian ya kita merokok. Kita minta kesehatan, lalu kita merokok. Loh, apakah merokok itu membuat kita sehat? Pasti tidak. Ya kan? Sehingga berdoa pun kita, tapi kalau kita terus-menerus merokok, ya kita tidak mungkin sehat. Tidak mungkin sehat. Sebab apa? Rokok itulah yang membuat kita tidak sehat. Nah, bagaimana caranya supaya kita sehat? Saudara yang merokok, ya berhentilah dari rokok, saudara. Berhenti dari merokok, udah tinggalkan. Karena lebih bagus mencegah daripada mengobati. Hentikan itu rokok, sudahlah. Itu bukan sesuatu yang baik untuk dikonsumsi. Itu menghancurkan diri. Ya, salah satu yang paling mengerikan sebenarnya ketika merokok itu adalah serangan jantung. Ya, kalau kita merokok terkena serangan fajar, ya itu masih bagus, saudara. Dapat uang kita. Nah, ini serangan jantung. Kapan saja bisa terjadi. Tidak peduli kita masih muda atau sudah tua. Namanya serangan jantung. Nah, kalau tidak ada yang bisa tolong, lewatlah kita. Kan begitu. Jadi, bagaimana kita mencegah supaya kita tidak dalam tahap mengobati? Karena begini ya, saya sudah dapat kabar orang-orang yang dulu merokok, bahkan keluarga saya ketika sudah di rumah sakit, sudah sesak dia rasa. Nah, baru tobat. Ya untuk apa gitu loh. Jantungnya sudah nggak bagus gitu. Kita mau sehat. Cara pencegahannya adalah dengan berhenti merokok. Karena itulah satu tindakan yang tepat untuk mencegah kita masuk di dalam tahap mengobati. Oke, jadi marilah kita jangan hanya berdoa, tetapi ayo sertai dengan tindakan yang tepat. Lalu yang berikutnya lagi, ya, saya berdoa, saudara, supaya ya di masa COVID ini saya dan keluarga saya itu dilindungi Tuhan dari yang namanya COVID. Karena saya dengar-dengar kabar orang kalau kena COVID, waduh, belum ada saya dengar kabar orang kena COVID, jingkrak-jingkrak, belum ada. Ya, belum ada. Nggak ada saya dengar kabarnya itu yang menyenangkan ketika kena COVID itu. Nah, maka saya berdoa. Nah, baru-baru ini ada, ya kami kehabisan gas. Kemudian, ya adalah tukang gas yang dipanggil. Nah, bertepatan saya baru pulang dari pelayanan, sampai di rumah, dia datang. Kemudian saya lihat dia nggak pakai masker. Lalu saya tegur dia. Saya bilang lain kali kalau datang kemari pakai masker ya, saya bilang. Kenapa nggak pakai masker? Saya tanya begitu. Dia jawab, aduh buru-buru. Aduh ini alasan ini. Kadang-kadang ya, alasan itu bisa dibuat-buat. Sebenarnya kita tidak mau mentaati protokol kesehatan. Meskipun kita tahu itu pencegahan terhadap COVID. Nah ini, ya saya berdoa supaya keluarga saya dan keluarga saya dilindungi dari COVID. Tapi kalau saya tetap biarkan orang tidak memakai masker masuk di dalam lingkungan rumah saya, ya itu sama saja saya membahayakan keluarga saya. Mungkin si tukang gas itu, ya dia dengan imannya dia merasa bahwa dengan tidak pakai masker semua baik-baik saja. Tetapi kan saya harus memikirkan diri saya dan keluarga saya. Makanya saya beri teguran dia. Dan kali datang kemari pakai masker kamu, saya bilang. Saya lihat wajahnya nggak enak lihat saya.
Biarin aja saya pikir. Keluarga-keluarga saya, bukan keluarga kamu. Jadi memang harus ada tindakan untuk sebuah pencegahan. Kalau sudah kena, apa yang mau dicegah? Kan begitu. Ya, ini contoh yang ketiga. Ya, saya percaya ya kita bisa aman di masa COVID ini. Ya karena itu tadi kita mau taat. Tuhan juga saya percaya Tuhan juga melihat seseorang yang mau taat dengan perintah. Tuhan pasti memberikan perlindungan. Nah, begitu. Asal kita mau taat. Jangan juga berdoa tapi yang di yang diharuskan pemerintah juga dilanggar. Ya gimana kita mau aman coba? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini contoh yang ketiga dan contoh yang berikutnya adalah eh, kita misalkan berdoa di dalam perjalanan kita supaya Tuhan melindungi kita nih. Ya kan dari kecelakaan, dari maut. Nah, kita berdoa nih. Misalkan ya kita bawa kendaraan ya. Ini dalam 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 konteks kita bawa kendaraan lah. Kita berdoa dari rumah. Kita berkata, Tuhan lindungi ya saya dalam perjalanan, sama seperti saya pun melakukan perjalanan pelayanan begitu. Saya berdoa Tuhan lindungi saya dalam perjalanan, tibakan aku sampai di tujuanku dengan selamat. Nah, tetapi saudara, ketika saya berdoa seperti itu pun, ya saya tetap jaga, saya tetap kontrol cara saya bawa kendaraan. Nah, kenapa? Karena saya percaya Tuhan akan memberkati saya ketika Dia lihat cara saya bawa kendaraan itu benar. Tapi kalau saya berdoa, minta keselamatan dalam perjalanan, kemudian saya ugal-ugalan bawa kendaraan, ya kalau terbalik-terbalik saya di jalan raya itu wajar, saudara. Itu wajar, bukan karena Tuhan tidak bisa melindungi. Karena memang keselamatan kita itu tergantung pada tindakan kita. Ya, tergantung pada tindakan kita karena Tuhan kan memberikan kita pikiran. Untuk apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bisa berpikir dengan benar cara mana yang tepat yang harus aku lakukan. Makanya ketika saya berdoa untuk keselamatan, saya bisa tiba di tempat dengan selamat. Bahkan sering kali saya ketika bawa kendaraan, saya katakan Tuhan kontrol kecepatanku. Artinya Tuhan kontrol hati saya. Karena namanya juga di jalan, ya. Di jalan itu kan banyak godaannya, saudara. Iya kan? Kadang kita bisa jengkel sama orang. Ada orang misalkan ya tiba-tiba dia lomba kita, wah kita nggak terima. Nah ini kan sudah gawat ini. Kita nggak terima lalu kita kejar dia. Tanpa kita sadari sebenarnya tindakan kita itu membahayakan kita. Apalagi kita kalau bawa orang. Nah, ya, kita bawa mobil gitu, ada keluarga atau siapapun yang bersama kita. Nah, kalau kita tidak bisa kontrol, kita punya emosi di jalan, maka berpotensi kita akan mencelakakan diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang numpang bersama dengan kita. Sebuah pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Tanpa tindakan yang tepat, maka perjalanan itu tidak akan baik. Jangan begini ya. Oh, aku tadi cepat-cepat sampai juga di tempat ini. Waduh, hati-hati saudara. Kadangkala situasi-situasi itu Tuhan hanya izinkan kamu masih bagus. Nah, tapi jangan terus-menerus begitu. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Ingat itu.
Ya, lebih bagus kita mengambil satu tindakan pencegahan. Ya, bawa kendaraan jangan dengan emosi, santai saja. Di lomba orang pun ya santai saja, jangan emosian, ya, supaya kita bisa tiba di tempat dengan selamat. Apalagi kalau kita bawa orang lain. Ingat, nyawa orang ada di tangan kita. Ini contoh-contoh ya, ini contoh-contoh. Ya, ini juga sebenarnya termasuklah ketika kita berdoa, inilah contoh-contohnya disertai dengan melangkah tepat. Saat berdoa pun langkah harus tepat. Ya. Hal rohani harus disertai dengan tindakan yang tepat. Berdoa itu kan hal rohani. Itu tidak bisa diputus itu dua-duanya. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa sama sekali. Ya, tidak bisa sama sekali. Sehingga apa? Saat kita itu berdoa disertai langkah yang tepat, dampaknya cuma satu kok. Situasi aman. Pasti aman. Ya, situasi pasti aman. Tuhan pasti jagai kita. Apa yang kita harapkan untuk tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Ya, asalkan kita bukan saja berdoa, namun juga kita mengambil langkah yang tepat. Kalau langkah yang tepat itu adalah sebuah ketegasan, ya tegas saja, tidak apa-apa. Demi sebuah kebaikan. Ya. Berdoa, tapi gunakan juga hikmat. Hikmat yang benar. Kita beriman kepada Tuhan pun tidak melepaskan tindakan kita. Tidak lepas dari situ. Makanya berhentilah bertindak yang salah. Berhenti kita untuk bertindak yang salah. Kadang saya lucu melihat kehidupan kita ini memang. Langkahnya salah, tapi yakin ada anugerah Tuhan. Nah itu. Pusing saya itu. Langkahnya nggak tepat, tapi ya percaya Tuhan sertai. Ya gimana coba? Kan tidak nyambung ini saudara, tidak nyambung sama sekali sebenarnya. Makanya kita punya iman ya. Tolong diperiksa lah, tolong diperiksa yang benar. Tindakan salah, meski kita berdoa, tidak akan pernah menciptakan dampak yang baik. Nggak mungkin itu, tidak mungkin. Ya mungkin hari ini kita merasa aman. Ya kan kita nggak pakai masker, misalkan kemana-mana. Nggak apa-apa kok saya. Oh hati-hati. Ya, karena nggak akan selalu aman loh. Justru kalau kita senantiasa memakai masker kemana-mana, kita mematuhi protokol kesehatan, itulah sebenarnya cara Tuhan memberikan keamanan kepada kita. Ya, itulah cara Tuhan memberikan keamanan kepada kita. Jadi mari ya, saudara yang dikasih Tuhan semuanya, ya khususnya kita yang Kristen lah. Ayo punya gaya hidup yang benar, yang benar. Berdoalah. Tetapi ingat ya, kita juga memiliki bagian. Kita berdoakan itu memberikan bagian Tuhan, kan begitu. Tapi jangan lupa bagian kita. Sebab begini, ketika bagian Tuhan dia kerjakan, kita kerjakan bagian kita, maka pengharapan kita itu yang akan kita terima.
Jangan kita hanya memberikan bagian Tuhan untuk dia kerjakan misalkan. Ya lalu kita tidak mau mengerjakan bagian kita. Tidak mungkin dong kita menerima hasil yang seperti yang kita harapkan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ikut Tuhan juga tetap masuk di akal. Ya. Ikut Tuhan tetap masuk di akal. Ikut Tuhan tuh tidak ngeroh-ngeroh, saudara. Ikut Tuhan tuh tetap bisa diterima oleh akal sehat ini. Tetap bisa diterima. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu akal sehat itu. Nah, seringkali iman kita salah penempatan. Makanya akal sehatnya dibuang. Percaya Tuhan, percaya. Tapi tindakan salah. Kamu tetap percaya. Itu omong kosong, saudaraku. Ayo ya, kita perbaiki diri kita. Kita terus berdoa, tetapi jangan lupakan tindakan yang tepat itu. Supaya apa yang kita harapkan, ya, supaya perlindungan itu benar-benar kita terima. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.